Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagi para pesepeda yang mengalami cyclist palsy atau handlebar palsy atau juga guyon tunnel syndrome. Nah, kasus ini memang sering terjadi pada pengguna atau para pesepeda, khususnya kalau bersepeda terlalu lama, karena posisi telapak tangan di area sini dia terlalu menekan ke stang atau handlebar pada sepeda, dan juga saat umpamanya ini stang, nah posisi begini dia tertekan terlalu lama, juga kena gerenjelan pas saat berjalan atau kena jalan yang tidak rata. Nah, ini karena tertekan terlalu lama sehingga oksigen di daerah sini berkurang, lalu tendon di area sini sama otot atau jaringannya menjadi radang sehingga mengiritasi saraf ulnaris di area sini. Nah, oh iya, di telapak tangan ini ada dua saraf. Pertama saraf medianus, dia mensarafi jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan separuh jari manis. Di kasus ini yang akan saya bahas yang saraf ulnaris. Nah, dari ulnaris itu masuknya dari sini. Nah, biasanya yang ketekan di sini, yang mengalami peradangan sehingga mengiritasi saraf ulnarisnya di daerah sini. Jadi saraf ulnaris dia mensarafi separuh dari jari ini sama jari kelingking, jari manis sama jari kelingking. Jadi ini separuh saja. Oke. Akibatnya yang dirasa kalau sudah sarafnya teriritasi di sini, dia akan mengalami rasa sensasi seperti kebas, keringgingan, atau bahkan mati rasa, seperti kayak kesetrum, juga ada rasa panas, dan juga yang lebih parah itu sampai saraf motoriknya itu melemah. Saraf motorik itu yang menggerakkan otot-otot ini. Jadi saraf itu ada sensoris untuk merasakan, perasanya juga motoris. Nah, motoris itu yang menggerakkan. Ini juga melemah. Makanya disebut dengan istilah palsi. Palsi itu kelemahan saraf. Nah, di video ini saya ada contoh kasus yang kebetulan ini melihat channel saya lalu meminta request untuk kasus seperti ini. Jadi beliau ini merasakan tidak nyaman di area ini, merasa kebas, kesemutan, lalu beliau tidak bisa menggerakkan, menggenggam bisa, tapi saat membuka ini, nah ininya tidak bisa menutup seperti ini. Ini aja tuh. Tapi nekuk tuh. Nah, bagaimana caranya? Jadi di hari ke-1 sampai ke-3 itu tangan ini harus dikompres es atau direndam di dalam air es, di dalam baskom. Lalu selanjutnya bisa dikasih wrist decker wrist atau bandit, lalu diistirahatkan. Tidak boleh melakukan gerakan-gerakan atau bersepeda lagi, jangan, harus total istirahat dulu ini selama 3 hari. Jangan juga angkat-angkat terlalu berat.
karena ini masih proses peradangan. Kalau dipaksa bersepeda atau ngangkat yang berat-berat nanti cederanya tambah lebih parah lagi, teriritasinya si saraf juga semakin parah nanti. Nah, oke, bagaimana caranya? Pak Irwan ini sudah hari ke-8 kalau nggak salah. Kebas-kebasnya udah agak berkurang, cuma yang lebih dominan yang palsinya itu kelemahan ototnya ini. Oke, saya bahas satu-satu dulu. Yang untuk cara yang saraf sensorisnya yang menimbulkan kebas atau kesetrum atau mati rasa di jari kelingking sama jari manis, separuh jari manisnya ini. Cara yang pertama adalah setelah 3 hari lakukan pemijatan di area sini. Ini. Sumbernya di sini. Tapi dia jalannya ini mulai dari sini, sarafnya keluarnya. Ya, baru mensaraf ini. Pertama, pakai pensil, gosok-gosokkan biasa di area ini. Seperti ini. Gosok-gosokkan lembut saja. Pelan-pelan, karena kalau terlalu keras nanti terasa kayak kesetrum cering terlalu kuat di area sini. Pelan-pelan saja. Lemeskan otot-otot daerah sini. Pokoknya sirkulasi yang dilewati saraf ulnarisnya itu harus lemas dulu. Lalu ke atas. Nah, daerah ini menggunakan samping-sampingnya pensil. Dilemeskan pelan-pelan. Seperti ini. Lakukan 2-3 menit. Daerah sini. Oke, jika sudah rata, pakai yang ujungnya pensil yang lembut ini. Nah, gosokkan di area ini. Ini kan ada tengah-tengah pergelangan tangan, lebih ke area yang samping sini. Gosok seperti ini. Tidak usah terlalu kuat, pelan-pelan aja dulu. Karena kalau terlalu kuat, seperti yang saya katakan tadi, setrumannya terlalu kuat ke sini. Pelan-pelan aja dulu. Seperti ini. Oke. Setelah rata di area ini, ke atas. Nah, ini pusatnya di arah sini misalnya, yang mengalami penyumbatan atau iritasi sarafnya karena ketekan tendon atau ligamen yang ada di sini. Nah, ini terowongannya biasanya si ulnaris dia sering kejepitnya di sini. Nah, gosok terus di sini, nanti akan menemukan area yang kayak ada gerinjelan. Nah, itu sakit karena sirkulasi di sini nggak bagus. Jadi kita ginikan terus pelan-pelan. Oke. Kalau sudah cukup agak rileks atau lemas, ke atas seperti ini. Ke atasnya ini. Oke, mau lebih ke area samping atau tengah sini pun nggak apa-apa. Seperti ini. Oke, sekiranya sudah lemas, balik ke belakang daerah sini. Seperti ini. Bisa juga ini ditaruh di bawah, umpamanya ditaruh di meja, kita ginikan, gosok-gosok biar lebih enak atau lebih nyaman. Pokoknya cari posisi yang nyaman aja. Lalu sampingnya sini. Nah, ini. Lalu di sini.
Oke, lalu kita gerakkan seperti ini. Selanjutnya yang di area ini sama tangan yang satunya gosokkan seperti ini. Diaduk, digosok ya. Ini cara ini untuk biar recovery-nya lebih cepat, mempercepat recovery dari cedera sarafnya. Oke, mungkin itu cara untuk mengurangi kesemutan atau kebas dan mati rasanya untuk saraf sensorisnya tadi. Selanjutnya untuk penguatannya gimana? Nah, emasnya yang nggak bisa merapatkan kayak gini. Nah, oke, caranya seperti ini. Pertama, kedua jari ini, ambil dua jari yang sisi yang sehat, lalu masukkan seperti ini. Nah, terus dikempit, dijepit seperti ini. Ini serasa menjepit. Nah, jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Latihan menjepit. Meskipun belum terlalu kuat ini, nggak apa-apa. Karena ini merangsang sarafnya yang lemah tadi. Jepit gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas. Lalu jepit lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan 5-8 kali pengulangan. Lalu yang ini kan gerakannya tidak bisa menutup gerakan aduksi atau aduksi mendekatkan jari seperti ini. Dia bisanya cuma abduksi, lawannya menjauhkan jari. Gak apa-apa, kita rangsang ini pakai karet satu aja, jangan terlalu kencang. Gerakan menjauh gini. Oke, karena dengan gerakan abduksi nanti bisa merangsang gerakan menutupnya. Gak ada karet ya. Misal maaf, pakai karetnya masker aja. Nah ini, ya gerakannya gini. Nah, latih gini dulu. Terus otot yang berlawanannya dulu dilatih. Nah, lawannya gerakan menutup ini kan membuka. Itu dulu diaktifkan, dirangsang dulu. Setelah itu baru mencoba nekuk ini. Oke, latihan ini penguatannya kalau bisa sehari sekali. Kalau untuk yang digosok-gosok tadi untuk sensorisnya bisa 2 hari sekali, nggak apa-apa, karena masih ada efek jarum nanti. Kalau latihan penguatannya harus dilatih setiap hari, pagi sama sore boleh, lebih bagus sehari 2 kali. Lalu variasi yang lain, menggenggam bola kayak bola kasti atau bola mainannya anak-anak yang kecil, dilatih juga, dilatih menggenggam supaya otot-otot yang lainnya tetap, yang sehat tetap sehat, sama yang lemah dirangsang atau distimulus supaya ada tenaganya. Menggenggam, lalu pakai botol aqua, gerakkan ke atas, mengekstensikan otot sendi wrist atau pergelangan tangan. Lalu gini, mau gerakan, pegang terus muter, lalu balik. Oke, nah perlu diketahui juga, jadi kalau sudah terkena saraf seperti ini, itu latihannya tidak bisa sekali 2 kali, harus butuh telaten sama kesabaran. Karena nanti kalau kita diamkan saja atau hanya mengandalkan cuma dioles, biasanya orang kalau udah ini cuma dikompres atau dioles minyak yang hangat-hangat atau minum obat anti nyeri, itu tidak bisa membangkitkan si otot atau saraf yang lemah. Itu harus tetap dilatih sebelum nanti, kalau kaset istilahnya, kalau kayak kata orang Jawa ya, atau terlalu lama didiamkan nanti bisa kempes di area ini, area sarafnya itu. Jadi itu makin lama nanti
atau makin susah untuk recovery si sarafnya ini. Yang penting itu harus telaten dan sabar. Oke, mungkin ini saja penjelasan singkat saya, semoga paham. Umpamanya masih ada pertanyaan, umpamanya kurang jelas di penjelasan saya di video ini, bisa komen di bawah. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa terus dukung channel atau video ini supaya saya tetap bisa memberikan edukasi tentang kesehatan, khususnya cara-cara fisioterapi dalam menangani beberapa kasus cedera olahraga, cedera otot, tulang, saraf, dan lain-lain. Oke, itu aja. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Salam sehat, salam bermanfaat.